Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih wa khatim limas sabaq wan nasil haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma balagha ashuddahu wastawa atainahu hukma wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Wa qala ta'ala aidan hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Al-ayah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, berkat karunia iradat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia, di tempat yang istimewa untuk sama-sama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita zikir bersama, sholawat bersama, baca tasbih bersama, menggunakan panduan ratib al-haddad, mudah-mudahan amalan-amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya mari kita simak, mari kita telaah, mari kita terima nasihat Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad yang dipandu menggunakan kitab Sabilul Iddikar wal I'tibar. Pada kesempatan ini beliau mengajak kita merenung, i'tibar atas kesempatan hidup yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam dunia ini di saat seusia kita. Katakan oleh Habib Abdullah bin Al-Haddad, maka usia antara 35 sampai usia 50 tahun, nah, itu dikatakan istilahnya usianya kahulah, pertengahan tua. Apa yang harus kita lakukan di pertengahan usia tersebut? Antara usia 35 sampai usia 50 tahun, berarti tengah-tengah usia 40 tahun. Maka di saat usia 40 tahun, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita dalam surat Al-Ahqaf, ya, ayat 15. Hatta idza balagha asyuddahu, sampai apabila manusia sudah sampai pada asyuddah, pada dewasa, wa balagha 40 sanah, sampai usianya 40 tahun. Apa yang harus dilakukan? Seharusnya selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Allah, berikanlah kepadaku petunjuk an ashkura ni'mataka, agar selalu bersyukur atas nikmat-Mu allati an'amta alayya, yang Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kami, kata Allah. Wa ala walidayya, begitu pula kepada kedua orang tua. Wa a'mala sholihan tardoh, ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kami supaya kami bisa melakukan amal-amal soleh. Ketika kami melakukan amal soleh, tardohu, engkau ridho. Wa asli fi dzurriyyati, ya Allah, berilah kemaslahatan kepada keturunanku. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Allah mengajarkan kepada kita selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat usia 40 tahun atau jelita jelang 50 tahun, berarti sudah lewat 50 tahun. 40 tahun pun maka Allah Subhanahu wa taala memberi peringatan. Apa yang diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala?
di saat usia 40 tahun, lebih-lebih lewat dari 40 tahun, maka Allah Subhanahu wa taala menganjurkan untuk memperbaharui tobat. Masa kita di usia balik sampai usia 40 tahun, sampai usia sekarang ini, betapa banyak dosa yang telah kita lakukan, baik dosa disengaja maupun dosa tidak disengaja. Di saat usia 40 tahun, Allah Subhanahu wa taala memberi peringatan, mengingatkan kepada kita, perbaharui taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ambil peringatan Allah Subhanahu wa taala tersebut dengan cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengingatkan kepada kita, wa ala ra'sil arba'ina min sini Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasul sudah sampai puncak usianya 40 tahun, auhallahu ilaihi wa arsalahu ila kafatinas basyira wa nadhira. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada beliau, kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah mendapatkan wahyu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada baginda Rasul supaya wahyu tersebut disampaikan ke seluruh manusia, ila kafatinas, dengan cara basyira wa nadhira, memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Kabar gembira bagi orang yang melakukan amal soleh, maka akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih akan diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya orang yang melakukan amal salah, maka akan diancam dengan siksa, akan diancam dengan dosa. Rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu pada usia 40 tahun. Maka dengan demikian, di saat usia 40 tahun, ketika kita tidak bisa merubah sikap atas keburukan yang telah kita lakukan sampai 40 tahun itu tidak bisa berubah, itu merupakan tanda-tanda secara umum orang yang akan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala celaka. Apabila sudah lewat umur 40 tahun, tidak ada perubahan, tidak ada perubahan kebaikan, malah semakin parah, semakin buruk. Annal insan, sesungguhnya manusia, idza balagha arba'ina, ketika sampai usia 40 tahun, walam yabligh ghairuhu syarruhu, kebaikannya itu ya tidak mengalahkan keburukannya. Artinya keburukannya sangat besar sekali daripada kebaikannya. Dikabarkan oleh baginda Rasul, sebenarnya orang seperti itu yamsahu syaitan wajhahu, setan itu mengusap wajahnya, diusap oleh setan wajahnya. Setan mengatakan wa yaqulu bi abi wajhun la yufrih, demi bapakku, kata setan, ini adalah sosok wajah yang tidak beruntung. Bisa usia 40 tahun tidak ada perubahan, malah lebih meningkat keburukannya. Maka dengan demikian, Rasul menambahkan lagi dalam sebuah hadis peringatan tentang usia 40 tahun atau lebih 40 tahun. Man balagha al-arba'ina, barang siapa saja yang usianya sudah sampai 40 tahun, walam yaglib khairuhu syarruhu, tidak mengalahkan kebaikannya atas keburukannya. Artinya keburukannya lebih banyak daripada kebaikan. Ya. Pal yatajahhaz minan nar, siap-siaplah ya untuk masuk ke neraka. Di usia 40 tahun ini usia penentuan secara umum. Maka dengan demikian, Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad selain mengutip hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang peringatan usia 40 tahun, juga Al-Habib Abdullah Haddad mengambil sumber langsung dari Al-Quran. Allah mengingatkan ketika sampai usia 40 tahun, awalam nu'amirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara, apakah, kata Allah Subhanahu wa taala, aku tidak berikan kepada kalian umur panjang? Bukankah dengan waktu umur panjang tersebut ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara, itu waktu untuk berzikir, itu waktu untuk berpikir, itu untuk waktu bermuhasabah panjang sekali.
Dari usia balik sampai usia 40 tahun. Apakah itu bukan umur panjang? Itu umur panjang. Waja'akumun nadhir, ya, nanti ya, akan datang kepada kalian an-nadhir, peringatan. Nah, ini usia 40 tahun. Ada juga yang mengatakan teguran seperti itu usia 60 tahun. Tapi ikhtilaf ulama, ya, teguran Allah Subhanahu wa taala menuntut, apakah aku tidak berikan umur panjang kepada kalian? Ada yang mengatakan umur panjang tersebut 40 tahun, ada yang mengatakan lagi 60 tahun. Nah, maka dengan demikian orang-orang yang paham atas peringatan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, seperti peringatan Allah Subhanahu wa taala di saat usia 40 tahun, semestinya tadi perbaharui taubat, sering pada Allah Subhanahu wa taala, meminta pada Allah petunjuk yang baik. Orang yang paham tentang ayat tersebut, menelaah ayat tersebut, dimasukkan ke lubuk hatinya, tidak sekedar dibaca saja, seperti yang dilakukan oleh Syekh Al-Arif Abdul Wahab bin Ahmad Asy-Sya'rani, ya. Syekh Abdul Wahab bin Ahmad Asy-Sya'rani, beliau mengutip dalam sebuah kitab namanya Bahrul Maurud, kitab Bahrul Maurud tentang usia 40 tahun, teguran dari Allah Subhanahu wa taala, peringatan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau, Syekh Abdul Wahab, akhadda alaina al-uhud idza balagna minal umri arba'ina sanah. Aku berjanji, ya, ketika sampai usiaku 40 tahun, berarti pada saat itu belum usianya 40 tahun. Ketika aku sudah sampai usia 40 tahun, anatwiyal pirosan naum illa golabah, aku akan melipatkan tempat tidur, ya, untuk tidur akan dilipatkan, ya, illa golabah, kecuali tidur tersebut benar-benar sudah benar-benar ngantuk banget baru tidur. Artinya Syekh Abdul Wahab di saat usia 40 tahun, beliau tidak ingin digunakan waktu 40 tahun, sudah sampai 40 tahun tersebut senang-senang dengan cara tidur nyenyak. Tidak, sehingga akan melipat tempat tidurnya, ya, artinya tidak akan tidur ilal golabah, terkecuali, ya, tidur yang sangat benar-benar ngantuk. Untuk apa? Untuk persiapan alam berikutnya, yaitu alam barzah. Karena usia 40 tahun itu sudah lewat dari usia pertengahan. Kalau dibagi 2, 40 tahun ditambah 2 kali lipat 80 tahun, udah repot usia 80 tahun. Dan pula usia 80 tahun itu udah jarang-jarang, apalagi zaman sekarang. Nah, jadi udah lewat pertengahan. Maka kata Syekh Abdul Wahab, apalagi lebih dari 40 tahun. Gitu. 40 tahun pun itu sudah lewat dari pertengahan. Maka aku akan melipat tempat tidurku dan aku akan fokus urusan akhirat, ya. Walan nagfulu an kaunina musafirin ilal akhirat fi kulli nafas, dan aku tidak akan lupa, walan nagfulu, aku tidak akan lupa ketika usiaku sampai 40 tahun, aku tidak akan lupa setiap napasku keluar, tujuanku musafirin ilal akhirat, ya, musafirin ilal akhirat, aku akan menuju bepergian untuk urusan akhirat. Jadi fokus untuk akhirat. Padahal masih di dunia, masih periode alam kedua, alam fase kedua. Tapi ketika usia 40 tahun, persiapanku untuk alam berikutnya, untuk alam akhirat. Hatta la yakuna lana fi dunya qarrarun qad, sehingga prinsipku di dunia ini di saat usiaku sampai 40 tahun atau lebih, aku mempunyai perasaan tidak akan tetap lagi di alam dunia. Sebentar lagi aku akan pergi, sebentar lagi aku akan meninggalkan dunia ini. Wa anna radarratal wahidah min umrina ba'da bulughil arba'ina ta'dilu mi'ata amin qabla dzalik. Ketika usiaku sampai 40 tahun, sesuatu hal sekecil apapun, ya, di saat usiaku sampai 10 tahun,
itu perasaan ta'dilu mi'ata amin qabla dalik, seolah-olah perbandingannya ya 100 tahun sebelum pada saat usia aku 40 tahun. Artinya di saat usiaku sampai 40 tahun atau lebih ya, ketika aku melakukan hal sekecil apapun yang mana hal tersebut ya akan mengundang murka Allah, akan mengundang tidak ridha Allah Subhanahu wa taala, perasaanku itu dihantui oleh perasaan ketakutan sehingga membandingi ya perasaan-perasaan seperti itu ketika aku melakukan kesalahan ya, bagaikan aku melakukan kesalahan tersebut 100 tahun padahal sedikit, saking kekhawatirannya di saat usia 40 tahun melakukan kesalahan. Demikian Habib Syekh Abdul Wahab. Wa kadzalik la yakunu lana badal arba'in rohah. Begitu pula ketika sampai usia 40 tahun aku tidak ada istirahat, tidak ada leha-leha. Wala mujahama ala wazofah. Aku tidak punya prinsip untuk bersaing ala wazofah. Wazifah itu menjinjang karir. Ketika usia sampai 40 tahun aku tidak ada prinsip, tidak lagi terbersit untuk menjinjang karir urusan dunia berikutnya. Malah wala farha bisyai'in, tidak akan ada kebahagiaan sedikit pun min dunia urusan dunia. Usia 40 tahun. Kenapa? Karena fokus pikiran sudah ke akhirat. Ketika mendapatkan kebahagiaan dunia ya biasa-biasa aja. Kenapa? Karena ada kebahagiaan yang akan lebih digapai, itu kebahagiaan berikutnya alam akhirat. Wala farha bisyai'in, sehingga aku tidak merasa bahagia minat dunia ketika mendapatkan bagian dunia. Kenapa? Kulud dalik lidaikil umur ba'dal arba'in. Kenapa? Karena ketika sampai usia 40 tahun sempit dunia ini, sempit usia ini, bentar lagi gitu. Ini saking orang-orang hebat, dikatakan kata Rasul ini orang-orang pintar. Jadi orang-orang pintar itu adalah orang yang memikirkan kebahagiaan berikutnya, bukan kebahagiaan sekarang, kebahagiaan berikutnya. Yang selalu memikirkan alam kubur, bagaimana nanti aku di alam kubur, bagaimana nanti aku di akhirat. Maka ketika orang memikirkan tentang urusan akhirat, itu akan memberikan ketenangan dalam hati. Rumusnya seperti itu. Tapi sebaliknya, ketika orang memikirkan urusan dunia, baik dunia tersebut didapatkannya ataupun tidak, maka akan mendapatkan pada dirinya itu gelisah. Kalau selalu memikirkan urusan dunia, tidak tenang. Sekalipun dunia didapatkannya, setelah dunia didapatkannya, khawatir dunia tersebutnya kurang, khawatir dunia tersebut dirampas orang lain, khawatir dunia tersebut ya tidak akan bertambah lagi, terus pikiran-pikiran akhirnya menimbulkan kegelisahan. Tapi sebaliknya, kalau fokus pikirannya untuk akhirat, sekalipun dunia berjalan, di dunia kita butuh dunia, tapi fokus pikiran akhirat, itu akan membawa ketenangan ya. Itulah yang dirasakan oleh Syekh Abdul Wahab. Wa adamu munasabatil ghaflah wasahwi wala bi liman asyrafa ala mu'tariqin manaya. Dan tidak ada sesuatu ketika sampai usia 40 tahun ini aku fokus tidak akan lupa urusan akhirat. Kenapa? Karena sebentar lagi aku akan mendapatkan peristiwa ya, yang menjadikan penentuan. Apa peristiwa yang menjadikan penentuan? Alam mu'tarikil manaya, yang dimaksud mu'tarikil manaya itu adalah mendekati pada kematian. Jadi peristiwa yang dijadikan penentuan itu adalah kematian. Kenapa kematian itu menjadikan penentuan? Karena di saat akhir hayat itu penentuan alam-alam berikutnya, fase berikutnya yang asli perjalanan jauh, baik alam kubur, nanti alam kebangkitan, kemudian alam akhirat, surga atau neraka. Itu penentuannya di alam dunia, dan ketika di alam dunia itu penentuannya nanti akhir hayat. Kalau akhir hayatnya ini membawa iman, membawa Islam, mati dalam keadaan husnul khatimah, insya Allah fase berikutnya, alam-alam berikutnya akan mendapatkan kebahagiaan. Sehingga dalam arti tadi
Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah. Itu tawasul ya, memohon pada Allah Subhanahu wa taala supaya meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Tapi naudzubillah min dzalik, ketika di saat hari penentuan, waktu penentuan mu'tarikil manaya, hari kematian ini, su'ul khotimah, buruk akhir penentuannya, nah kesananya akan celaka. Itu penentuan. Sehingga batasan usia untuk memperbaiki diri itu dari usia 40 tahun. Nah, waqad kana Imam Malik Imam Malik mengatakan, Malik bin Anas, ya Malik bin Anas ini adalah salah satu mujtahid ya, mujtahid mutlak, orang-orang yang hebat ya. Di antara mujtahid mutlak itu yang menjadikan panduan sandaran untuk diikuti selain Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal ya, Imam Hanafi, itu jadikan sandaran Ahlussunnah wal Jamaah, taklid, mengikuti salah satu pada mereka. Mayoritas di Indonesia itu adalah hanya Imam Syafi'i, mayoritas. Beda dengan negara-negara lain ya, negara Arab kecenderungan mazhab Imam Malik, negara Yordan lebih kecenderungan mazhab Imam Hambal ya, tergantung awal membawa madhab tersebut siapa, karena di Indonesia mayoritasnya dibawa oleh Wali Songo, sehingga membawa ajaran ahli sunnah wal jamaah itu dari mengikuti Imam Syafi'i. Kesemuanya sama ahli sunnah wal jamaah, termasuk Imam Malik. Maka Imam Malik ya, sangat cinta, sangat mengagungkan, menghormati baginda Rasulullah SAW. Dikatakan dalam kitab Asy-Syifa ya, kutipan Qadhi Iyad ya, Fudail bin Iyad, saking menghormati, mengagungkan baginda Rasul, padahal tidak sejaman dengan Rasul. Di saat ada orang datang ke rumahnya, kemudian orang tersebut datang ke pembantu Imam Malik. Kata Imam Malik, siapa yang datang? Oh, si fulan, mau tanya masalah apa? Mau tanya masalah fikih, mau tanya masalah hadis. Kalau mau tanya masalah hadis, tunggu sebentar. Aku tidak akan buru-buru menjawabnya. Akan mandi dulu, akan pakai wangi-wangi dulu, akan pakai pakaian yang bagus, baru aku akan utarakan, akan ucapkan hadis ucapan baginda Rasulullah SAW. Jadi mau mengucapkan hadis Rasul itu pakai wangi-wangian, ya, pakai ganti dulu, sehingga tidak pernah aku duduk di kursi yang megah ya, seperti hanya kursi pelaminan, terkecuali aku di saat mengucapkan hadis Rasul. Demi apa? Demi mengagungkan pada baginda Rasulullah SAW. Sampai demikian ya. Ketika mendengar Rasul sampai gemetar, saking rindunya pada Rasulullah SAW. Karena jasa Rasul luar biasa, jasa Rasul. Rasul itu membawa manusia, menarik yang akan celaka, ditarik oleh Rasul supaya selamat. Bagi siapa? Bagi orang yang mau untuk selamat. Tapi orang yang gak mau melawan. Padahal Rasul itu menarik supaya selamat. Gitu. Imam Malik mengatakan, adrokna nas wahum yatafaqahuna ilal arba'in. Aku perhatikan ya, manusia artinya ulama-ulama pada sejamannya, wahum yatafaqahuna, mereka belajar ilmu fikih, mereka mengerti tentang masalah agama, ilal arba'ina, cukup belajar baik mondok ataupun belajar dengan cara bertanya ataupun belajar dengan majlis seusia 40 tahun. Selebihnya faida balagul arba'ina, sesampainya usia 40 tahun ya, faida balagu al arba'ina sanah, ketika sampai usia 40 tahun istagul bil amal biha, mereka sibuk untuk mengamalkannya daripada ilmu yang diraih dari usia 0 sampai usia 40 tahun, sibuk untuk mengamalkannya. Bima amilu, apa-apa yang mereka tahu, bima alimu. Gitu. Jadi batasan belajar itu sampai usia 40 tahun itu sudah dikatakan maksimal. Mondok usia 40, selebihnya bukan istirahat, diamalkannya. Itu yang diperhatikan oleh Imam Malik ya.
Walam yabqa lahum firaqun ila ittifaq lisyair minad dunya. Nah, ini di zaman Imam Malik bin Anas ya. Aku perhatikan. Ulama-ulama itu tidak disibukkan lagi melirik ila ittifaq, melirik lisyair minad dunya tentang urusan dunia. Kalau usia sampai 40 tahun fokus mengamalkan ilmunya. Sesuai dengan profesinya yang telah dia raih untuk menuntut ilmu agama. Begitu pula Imam Syafi'i. Imam Syafi'i luar biasa Imam Syafi'i. Ya. Ini orang-orang bukan orang-orang biasa ini, orang-orang luar biasa Imam Syafi'i. Ujiannya luar biasa pula ujiannya. Penyakit tetapnya 8. Penyakit tetap 8 tapi tidak menghalangi ibadah, tidak menghalangi ijtihad, tidak menghalangi kebutuhan-kebutuhan manusia supaya manusia supaya selamat. Bagaimana ibadah yang benar-benar ibadah sesuai dengan Rasul dipelajari oleh Imam Syafi'i, kemudian disebarkan. Padahal terbatas alat-alat elektronik, tidak seperti sekarang. Tapi orang-orang yang ilmunya bermanfaat sampai ke hadapan kita ajaran-ajaran mereka. Gitu. Imam Syafi'i mengatakan walamma balagul Imam Syafi'i rahimahullah arba'ina sana. Ketika Imam Syafi'i sampai usia 40 tahun, soro yamsi al-asa. Imam Syafi'i berjalan menggunakan tongkat. Nah, padahal masih kuat. Ya, masih kuat tapi menggunakan tongkat. Sehingga tidak heran ketika ada orang-orang soleh di kalangan habaib ya pakai tongkat. Nah, ini mengikuti mereka itu, mengikuti ulama-ulama terdahulu. Ketika mengikuti ulama terdahulu ada ikatan kecintaan tentang ulama tersebut. Nah, ulama itu ada ikatan dengan baginda Rasul, harus bersambung. Nah, faidza qila lahu, ketika ditanya Imam Syafi'i fi dzalik, ketika berjalan itu menggunakan tongkat, apa jawaban Imam Syafi'i? Li'adkuru anni musafir. Nah, aku menggunakan tongkat ini, aku adalah dalam keadaan musafir. Apa itu musafir? Musafir itu aku sedang bepergian. Yang dimaksud bepergian ini adalah bepergian menuju akhirat. Gitu. Seperti halnya ya, Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki di rumahnya itu menggantungkan pedang. Di rumahnya menggantungkan pedang. Nah, ada yang bertanya, ya Sayyid, itu kok kenapa ada pedang di situ? Aku berharap jadi prajurit Imam Mahdi. Jadi keinginan-keinginan mereka itu keinginan-keinginan, sekalipun keinginan-keinginan tersebut tidak terwujud, akan tetapi sudah mempunyai azam niat yang baik. Nah, ketika azam niat yang baik, terus pahala akan terus mengalir. Karena dengan niat yang baik tersebut. Ini maksudnya ini. Sehingga kata Imam Syafi'i mengatakan, wallahi inni sirtu aron nafsi al-an mislu ta'il mahbus. Demi Allah, ini sirtu aron nafsi, aku yang aku rasakan sekarang ini diriku, kata Imam Syafi'i, al-an yang aku rasakan ketika usia aku sampai 40 tahun, mislu ta'il mahbus pil qafas, seperti halnya burung ya, burung yang ada di sangkar ya, burung yang mana burung tersebut ada di sangkarnya, tertawan di sangkarnya ya. Fakharaja kulluhu minal qafas, burung ini ingin keluar, tidak ada celah untuk keluar. Ketika ada celah untuk keluar, untuk terbang ke fil hawa ya, ke awang-awang, sor muawikon bika bihi fil qafas faqat. Ternyata badannya keluar, kakinya ini masih terikat, masih ngahit kakinya ini pada sangkar tersebut. Nah, maka pahuk ma'al-an kadalik laisa ini baqaya syahwatil lil iqamah fid dunya. Begitu pula yang aku rasakan seperti ini, kata Imam Syafi'i. Sebenarnya aku ingin terbang. Maksudnya terbang ini aku ingin menikmati alam berikutnya. Rindu pada alam berikutnya, ingin bertemu dengan Rasulullah SAW.
di alam akhirat. Karena aku posisi masih di alam dunia. Ya, ketika aku ingin terbang, aku masih terikat seperti hanya burung yang kakinya itu masih terikat pada sangkar. Gitu. Jadi mereka itu ketika orang-orang yang hebat itu kematian dalam keadaan husnul khotimah, merindukan Rasul, itu mereka menyukainya. Jadi orang-orang yang hebat itu bukan takut mati, justru suka mati. Dalam keadaan matinya tersebut dengan catatan mati yang baik. Dengan keadaan matinya tersebut mati mulia. Ish kariman. Ya. Hiduplah kamu dalam keadaan mulia. Au mut syahidan, atau mati dalam keadaan syahid. Sehingga ya, di zaman Rasul, santri Rasul, didikan Rasul para sahabat suka perang, baik perang Badar atau perang Uhud. Kenapa? Karena merindukan kebahagiaan ketika mati dalam keadaan membela agama Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah telah janjikan syahid. Ini yang dirasakan Imam Syafi'i ketika Imam Syafi'i di usia 40 tahun. Karena aku masih ada di dalam dunia, padahal aku sudah merindukan alam berikutnya, ya. Sehingga aku bagikan burung, ingin keluar burung tersebut dari sarangnya, akan tetapi burung tersebut tidak bisa karena kakinya itu masih ngait terikat pada sarang tersebut, padahal seluruh badan sudah keluar. Itu gambar atau kias bagian seperti. Walaysa ahadun min ashabi fi halin ayutiyani syai'an min dunya shadaqah. Dan ketika teman-teman aku memberikan kepadaku sedekah atau memberikan kepadaku urusan-urusan dunia, ya aku terima, tapi aku urusan dunia itu tidak begitu tertarik, ya. Kenapa? Karena baini wa bainahu Allah. Aku terima karena aku antara temanku karena terikat persahabatan karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika pemberian tersebut itu bukan dijadikan suatu tujuan. Ya, mereka seperti itu. Idzakaru li syai'an minha ghairu ma latimani, terkecuali yang aku butuhkan untuk kebutuhan-kebutuhan yang sewajarnya saja, ya, untuk makan, untuk minum, untuk pakaian dan sebagainya. Sisanya hasbi Allah, aku cukupkan pada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yaj'alu kulla ihwani kadzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pada saudaraku seperti yang aku rasakan. Nah, jadi Imam Syafi'i ini ketika dirasakan nikmat hal seperti itu mereka rasakan. Kenapa tadi kuncinya ketika urusan akhirat fokus, ya, sekalipun kenyataan dunia ala kadar, tapi ketenangan, kebahagiaan itu terpupuk di dalam hatinya. Tapi sebaliknya kalau urusan dunia itu berjubel dalam hati, ya, apalagi dunia tidak ada, sekalipun ada itu akan kegelisahan yang ada. Nah, itu yang dirasakan oleh Imam Syafi'i. Begitu pula sahabat-sahabat yang lain. Wa qala Wahab bin Munabi rahimahullah, qara'tu fi ba'dil kutub, aku membaca dari sebagian kitab. Nah, Wahab bin Munabi ini sahabat Rasul. Cuman sahabat Rasul itu sebelum masuk Islam, Wahab bin Munabi ini mempelajari kitab-kitab sebelumnya, baik kitab Injil, kitab Taurat, dipelajari oleh Wahab bin Munabi. Nah, sehingga di saat aku membaca sebagian kitab tidak disebutkan ini kitabnya apakah kitab Taurat, apa kitab Injil, atau kitab itu tidak disebutkan. Di saat aku, karena kitab Taurat, Injil, Zabur yang sesungguhnya itu semuanya diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, setelah beliau itu masuk Islam, nah, Wahab bin Munabi, beliau mengutarakan pengalamannya di saat belajar kitab-kitab terdahulu. Ternyata dalam kitab terdahulu ada redaksi dalam tulisannya anna munadiyan yunadi fis samai rabi'ah. Sesungguhnya di langit keempat itu, ya, ada panggilan kullas sobah, setiap waktu subuh. Ya, ada panggilan gaib. Apa panggilannya? Abna al-arba'in antum zar'un qad dana hasadu. Wahai anak-anak yang di usia 40 tahun,
Artinya yang sudah sampai usia 40 tahun antum zar'un. Kalian merupakan bercocok tanam. Qadana hasadu. Sebentar lagi kalian akan memanennya. Sebentar lagi qadana, dana dan itu dekat. Nah, sehingga dunia itu dekat. Qadana sebentar lagi ya kalian akan memanennya. Jadi usia 40 tahun itu sedang bercocok tanam akan memanennya. Artinya ketika usia sudah 40 tahun atau lewat 40 tahun sebentar lagi akan meninggalkan cocok tanam tersebut, menanam tersebut, akan menunaikan panennya, akan menunaikan hasilnya. Hasilnya apa hasilnya? Itu di penghujung kematian. Kalau di penghujung kematian selama ya menanam kebaikan, insya Allah husnul khotimah. Tapi di saat sebelum datang kematian menanamnya menyambut keburukan, naudzubillahi min dzalik, dikhawatirkan su'ul khotimah. Sekalipun ada yang tadinya pekerjaannya buruk, di saat meninggal husnul khotimah ada. Sebaliknya pula yang tadinya melakukan amal-amal kebaikan, akhir-akhirnya buruk, ada juga. Cuman ya an-nadir yang langka itu layu tabar, jangan jadikan patokan. Yang dijadikan patokan yang umum-umum aja. Ketika melakukan kebaikan, insya Allah akan selamat kesananya. Ketika melakukan keburukan, celaka. Gitu. Kemudian abna'al khamsina, wahai manusia usia 50 tahun, madza qadamtum? Apa yang kalian prioritaskan? Apa yang dijadikan acuan oleh kalian? Wa madza akhartum, dan apa yang telah kalian tunda? Jadi peringatan kata Wahab bin Munabi dalam kitab-kitab terdahulu, aku buka ada kalimat redaksi seperti itu. Di saat usia 40-50 tahun ada himbauan atau teguran. Madza qadamtum, apa yang kalian prioritaskan sampai usia 50 tahun tersebut dalam pikiran kalian, dalam pikiran kalian, dan apa kalian yang telah merasakan yang telah tertinggal? Karena setiap kewajiban seperti sholat saja, setiap kewajiban ya, kalau kita merasa meninggalkan itu tetap harus dibayar sekalipun 20 atau 30 tahun yang lalu. Kalau merasa meninggalkan tetap harus dibayar. Karena pada inallah haqqu ayyuqda, hutang kepada Allah lebih berhak untuk dibayar. Dengan cara apa? Qadha. Jadi qadha itu bukan berarti pada waktu terdekat saja ditinggalkannya, kemudian diqadha waktu-waktu terdahulu pun demikian. Dari mulai kapan? Dari masa usia balik. Itu ketentuannya. Jadi kita masa usia balik, masuk usia balik belum tentu ibadah kita itu benar. Ya maka ketika melakukan qadha sekarang bagus. Apalagi ya jelas-jelas meninggalkan. Kita melakukan pun ternyata setelah dicocokkan ternyata tidak sesuai dengan syariat, ibadah kita itu tidak sesuai. Itu dipertanggungjawabkan, harus diganti, diqadha. Contoh seperti hanya kita beranggapan istri itu mahram, beranggapan berarti bersentuhan dengan istri itu tidak membatalkan. Nah, setiap mau sholat istri cium tangan, wajib cium tangan kemudian sholat. Ternyata bersentuhan dengan istri itu membatalkan. Berapa tahun aku lakukan seperti ini, sholatku ikut tidak memenuhi syarat. Kenapa? Karena batal wudunya. Wajib itu diqadha, wajib dibayar. Ini usia 40 tahun, usia 50 tahun. Kemudian Wahab bin Munabi menceritakan lagi, abna as-sittin, wahai yang usianya 60 tahun, la ujra lakum, tidak ada lagi alasan pada kalian. Latal khalqul lam yuhlaku wa idza khalaqu alimu lima dakhalaqu qad atatkum as-sa'ah khudhu hadrakum. Wahai usia 60 tahun, tidak ada lagi alasan kepada kalian. Alasan bagaimana? Coba aku tidak dilahirkan, coba aku tidak diciptakan. Itu bukan alasan. Bukan alasan. Allah sudah menciptakanmu. Maka
ketika usia 50 tahun, usia 60 tahun, qad atatkum as-sa'ah. Ya, sebentar lagi datang pada kalian as-sa'ah, waktu. Khudu hijrakum. Ambillah peringatan itu. Nah, masih ada kesempatan. Masih ada kesempatan. Kesempatannya apa, sekalipun durasi sedikit, masih ada kesempatan. Selama ruh masih dikandung badan, masih ada kesempatan. Ya, ini yang dibaca oleh Wahab bin Munabi di saat dia membuka kitab-kitab terdahulu. Itu tiap hari, setiap waktu subuh ya, ada panggilan seperti itu. Panggilan dari siapa sebenarnya itu? Itu adalah panggilan malaikat atas perintah Allah Subhanahu wa taala, peringatan bagi usia 40 tahun, bagi usia 50 tahun, dan bagi usia 60 tahun. Jadi usia 40 tahun tadi ya, sampai usia 35 tahun sampai usia berapa? 50 tahun itu usia kahulah. Usia kahulah, usia pertengahan tua. Baru ya di usia 50 tahun sampai usia 70 tahun itu usia dikatakan usia tua gitu. Nah, jadi usia 35 sampai usia berapa tadi 50 tahun yang dijadikan prioritasnya itu tengah-tengah dari usia 40 tahun, prioritas itu perlu diperhatikan. Maka kita sudah lewat usia 40 itu lebih perlu perhatian lagi ya, perlu muhasabah diri lagi. Dengan cara apa? Dengan cara tadi yang dihimbaukan oleh Allah dalam Al-Quran, memperbaharui tobat pada Allah Subhanahu wa taala dan mengambil peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, karena usia 40 tahun itu merupakan secara umum usia penentuan. Ketika orang melakukan keburukan itu sulit untuk berubahnya. Nah, pada usia 40 tahun maka segeralah usia 40 tahun atau lebih usia 40 tahun itu berubah, karena kalau usia 40 tahun kebaikannya itu tidak kalah dengan keburukannya, artinya keburukannya itu lebih tinggi, lebih besar, lebih banyak. Nah, tadi dikatakan, setan mengatakan bi abi wajhul la yuflah, demi bapakku wajah Nabi, ini adalah wajah atau badan ataupun tubuh yang tidak bahagia gitu. Mudah-mudahan nasihat Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad yang dipandu menggunakan kitab Sabilul Indikar wal I'tibar ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah taufik kepada kita. Tidak bosan-bosannya kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala curahan rahmatnya. Mudah-mudahan maghfirah, pengampunannya selalu tercurahkan kepada kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afata daimata fi dini wa dunya wal akhirah. Allahumma atina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa aqna bit taqwa jamina bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu ya ajmain wal akhirkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.